Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, di mana saja kalian berada. Salam sehat dan tetap semangat ya. Menutup acara ini dalam topik interaksi antara agroekosistem dengan ekosistem alami. Bahan bacaan yang saya gunakan seperti biasanya untuk Ekoper adalah dari buku Glisman, Agroecology, Ecological Processes in Sustainable Agriculture. Disinilah kita akan mengakhiri ini dan mengantarkan ekologi ini menjadi dasar pengetahuan bagi ilmu-ilmu berikutnya yang akan kita pelajari pada semester-semester mendatang. Capaian pembelajaran yang ingin diperoleh ini adalah bahwa mahasiswa harus mampu menjelaskan pengertian lanskap pertanian, interaksi antar agroekosistem dengan ekosistem alami. Manajemennya bagaimana? Baik pada tingkat landscape serta peranan pertanian pada perlindungan biodiversitas di tingkat lokal, regional, dan global. Apa itu lanskap pertanian? Lanskap pertanian ini adalah merupakan hasil interaksi antara kegiatan pertanian dan pengaturan alam di suatu wilayah. Saya sengaja ambilkan contoh di sini, di mana ini saya ambil di Sumberjaya di Lampung Barat yang masih lengkap antara lahan pertanian dengan berbagai macam, dan di atasnya masih ada hutan lindung dan hutan alami yang masih belum terganggu. Di samping itu di dalamnya terkait juga dengan evolusi dan dinamika landscape pertanian yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, tergantung daripada kebutuhan, tergantung dari kebutuhan, dan tergantung dari adanya pasar, permintaan pasar, atau kadang-kadang juga karena adanya perubahan alam, seperti misalnya perubahan iklim. Misalnya air sudah semakin sulit sehingga memungkinkan petani bergeser kepada sistem lainnya yang kurang bergantung pada ketersediaan air. Apa itu pertanian? Adalah aktivitas pertama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanskap pertanian ini tersebar di berbagai daerah, baik itu di benua mana saja, namun tentu saja landscape ini berbeda antar lokasi ya, karena ini dipengaruhi oleh topografi, iklim, kemudian dipengaruhi oleh tanahnya, ini tadi tersirat dalam topografi, kemudian tergantung pula terhadap budayanya ya. Jadi ini berbeda budaya, sudah berbeda landscape-nya. Sebagai contoh, kalau di Amerika Utara dan Eropa ya, dibandingkan dengan di daerah tropis, tentu saja iklimnya berbeda, topografinya berbeda, berbeda pula susunannya. Di Amerika Utara dan Eropa dicirikan oleh banyaknya lanskap pedesaan dengan pertanian yang intensif. Di era ini ladang pertaniannya yang luas dan mengalami rotasi tanaman itu tetap terjadi secara berkala, dari rutin dan tidak berubah-ubah atau tidak terlalu cepat seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau di kita, seperti misalnya saya ambilkan contoh di daerah Malang sini saja, 10 tahun yang lalu di situ masih banyak sayuran aja, yang sepanjang mata memandang sayuran. Nah, kemudian bergeser lebih banyak ke kopi, kemudian bergeser lagi ke jagung, dan sekarang lebih kepada pakan ternak ya. Jadi ini karena perubahan permintaan pasar dan juga karena adanya perubahan iklim. Bagaimana lahan pertanian itu dikembangkan? Kegiatan pertanian ini sebenarnya keterlibatan manusia dalam mengubah dan menggantikan vegetasi alami dengan vegetasi yang tentu saja yang eksotik, yang tidak ada di situ, yang tentunya bermanfaat dan memberikan nilai tambah atau nilai ekonomi bagi petani. Pada awalnya diawali dengan kegiatannya tebang dan bakar vegetasi hutan,
tujuannya adalah untuk menambah hara, membunuh hama dan gulma, dan mempermudah kegiatan di lahan, kemudahan petani untuk bergerak, untuk menanam, dan untuk bergerak mengontrol gulma atau hama di lahannya. Lanskap pertanian di Jawa berbeda dengan di Sumatera atau berbeda dengan di Kalimantan, dengan topografinya yang berbeda-beda, yang berlereng dan bergunung, dan ini adalah contoh yang bergunung di daerah Sumberjaya di Lampung Barat, di mana hutan masih ada, hutan alami walaupun sudah terganggu, sudah merupakan hutan sekunder, bahkan sudah berubah lagi menjadi belukar. Di luar belukar tadi ditanami dengan kopi dalam sistem agroforestry. Kopi ini biasanya tumbuh secara biologi membutuhkan naungan, sehingga terjadilah sistem campuran kopi dengan tegaan di atasnya untuk menaungi. Sistem tadi dinamakan agroforestry. Ada yang kompleks dengan macam-macam jenis pohon naungan, dan ada kopi sederhana, biasanya hanya kopi dinaungi dengan glirisidia. Tahu ya, glirisidia itu gamal, dan tegaan gamal ini tadi juga disisipi lagi di bawahnya dengan tanaman lada, karena lada ini mempunyai nilai ekonomi yang stabil dan tinggi. Nah, ini petani di bagian tengah ini telah berubah pikiran, berubah dari tadinya adalah kopi dan juga ada yang belukar, padahal lahannya sangat miring begini nih, mereka masih tergiur oleh sayuran karena harganya yang menarik pada waktu itu yaitu cabai, ya, tomat, cabai dan buncis. Nah, tanaman terutama cabai kurang suka terlalu basah, sehingga petani menutup dengan menggunakan mulsa, tetapi mulsa yang digunakan adalah mulsa plastik. Alasannya sekarang banyak di pasaran, terjangkau dan mudah bagi petani untuk menebarkan daripada harus mencari bahan organik yang sulit untuk mendapatkan di sekitarnya. Nah, plastik ini tadi gunanya adalah untuk mengurangi evaporasi, dan pada lahan miring gini adalah tujuannya untuk mengurangi limpasan permukaan karena air hujan tidak ada yang terhambat oleh kekasaran permukaan dari mulsa tersebut. Ya, aneka macam penggunaan lahan ini yang ada di lahan, ya, jadi termasuk manajemennya seperti yang dilakukan di sini adalah pemulsaan, akan berpengaruh terhadap lahan-lahan pertanian di sekitarnya. Jadi saling berinteraksi. Interaksi ini ada yang menguntungkan dan ada yang diuntungkan. Ada pula yang merugikan. Nah, yang merugikan misalnya di dalam lahan-lahan pertanian yang intensif ada gulma atau hama penyakit yang menurut petani dianggap sebagai pengganggu sangat merugikan, maka disemprot dengan menggunakan herbisida, insektisida, ya fungisida. Nah, kalau pada saat hujan tentunya kemana larinya residunya? Tentu saja ke lahan-lahan di bawahnya. Aliran air mengalir ke samping juga ada kemungkinan membawa bahan-bahan yang kurang menguntungkan tadi. Jadi ini ya yang harus diperhatikan di dalam landscape pertanian, di mana saja itu adalah interaksi antar lahan. Hutan memberikan keuntungan kepada lahan pertanian di sekitarnya. Sebaliknya bisa juga merugikan bagi petani. Kok bisa? Kalau misalnya di hutan sudah ada gangguan atau kekurangan pangan, dengan sendirinya hewan-hewan di hutan akan lari ke lahan pertanian dan memangsa apa saja yang ada di situ, termasuk tanaman-tanaman milik petani. Sehingga disinilah yang sering terjadinya konflik antar petani dengan upaya konservasi biodiversitas di hutan. Macam-macam landscape ini berdasarkan ketersediaan habitat alaminya itu dibedakan. Yang tadi lahan-lahan pertanian yang umumnya termasuk fragmented atau relictual landscape itu dipisahkan menjadi
intact ya. Intact itu 90%, lebih dari 90% habitat itu masih original, hutan alami. Jadi di macam landscape ini dibedakan menurut persen hutan alami yang masih tersisa. Yang kedua ada variegated, ini 60 sampai 90% dari landscape tersebut habitat original. Fragmented, landscape tersebut hanya 10 sampai 60% habitat originalnya. Jadi semakin berkurang atau katakanlah separuh dari hutan alami telah hilang. Relictual ini yang sudah hampir hilang dari hutan alami yang ada, tinggal kurang dari 10%. Jadi kecil sekali, hanya patch-patch begitu saja yang ada di landscape. Nah, kalau demikian, landscape yang seperti ini termasuk kategori landscape yang manakah? Ayo dipikir. Segera ambil pensil dan catat termasuk kategori yang mana landscape Amazon Rainforest ini. Ini termasuk intact landscape. Berikutnya, termasuk kategori landscape yang manakah? Yang ini. Ambil pensil, tulis dan cocokkan ya. Ini yang di sini ini sangat jelas. Ini adalah alih fungsi, ini hutan, kalau kalian bisa mengatakan hutan. Nah, yang di sini ini berubah menjadi apa? Ini harus dicek di lapangan, tidak bisa kita hanya menduga-duga saja. Ini boleh dikatakan fragmented landscape. Jadi ini antara 10 sampai 60% masih ada hutan tersisa. Kegiatan pertanian ini meliputi menebang, membakar vegetasi hutan alami, dan jangan lupa menanam jenis tanaman baru, mengolah tanah, memupuk, dan memanen. Nah, ini pada intinya di dalam lahan pertanian itu selalu ada 4 hal yang selalu ingin dimanage, yaitu petani ingin mempertahankan tanahnya tetap gembur, menyediakan air dan hara, mengendalikan tanaman pengganggu, menekan serangan hama dan penyakit, dan tentu saja mendapatkan keuntungan baik dari segi tenaganya maupun dari segi tonasenya atau keuntungan dari segi ekonominya. Komponen-komponen yang ada di lanskap pertanian itu kita pisahkan menjadi 3: area produksi tanaman, area pertanian dengan tingkat gangguan sedang, dan area alami yang tidak diganggu oleh adanya aktivitas manusia. Kalau kita balik saja, area alam itu yang bagaimana? Area yang masih terdapat flora dan fauna alami yang asli, yang belum ada introducing dari lain tempat. Ya, tetapi karena kebutuhan lahan pertanian, maka luasannya ini semakin terjepit, tertekan, luasannya lebih kecil. Dan di sini karena ada luasan yang kecil tadi dan di sekelilingnya sudah merupakan lahan-lahan pertanian, maka terdapat pula spesies non-native yang tidak hanya dari pertanian saja, tetapi bisa juga karena organisme yang tinggal di hutan tersebut memanen dari lahan-lahan di sekitarnya, membawa biji-bijian dari tempat lain. Kemudian dia masih tinggal di hutan, sehingga berkembanglah dari kotoran itu terangkut juga biji-biji dan berkembang menjadi jenis baru di dalam hutan tersebut. Kemudian adanya manusia di sekelilingnya seringkali mencari kayu bakar, obat-obatan, sehingga ada sering terjadi gangguan manusia. Area yang kedua itu adalah pertanian dengan tingkat gangguan sedang. Area di sini merupakan campuran, tidak hanya yang native, tapi juga ada yang non-native. Jadi artinya yang dari hutan, kalau masih bermanfaat, native di situ dibiarkan oleh petani. Saya akan beri contoh di Jambi misalnya, Kemenyan misalnya.
ada kemenyan, gaharu, ya itu adalah sudah asli di situ, namun karena mempunyai pasar yang tinggi, maka kembali jenis-jenis tanaman yang native di situ dikembangkan oleh petani, tapi tidak di lahan hutan, tapi di lahan pertaniannya. Yang dapat menjadi habitat, ya tentu saja area pertanian ini dapat menjadi habitat juga bagi beberapa jenis hewan. Contohnya padang pengembalaan, hutan tanaman untuk produksi kayu-kayuan, dan tentu saja sistem agroforestry campuran antara yang native dan tidak native. Yang tidak native tentunya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Yang terakhir adalah area produksi tanaman. Ini adalah area yang ditanami secara intensif. Gangguan lahan itu terjadi secara rutin. Misalnya diolah, disemprot, dipupuk, dibakar, itu rutin terjadi setiap tahun. Dan pada daerah-daerah yang seperti ini, domestikasi spesies alami sering terjadi. Artinya spesies-spesies alami karena masih mempunyai nilai dan mempunyai manfaat bagi kehidupan petani di situ, maka dikembangkan dengan jalan seleksi, dikembangkan di lahan pertanian. The common patterns in the arrangements of the components of the agricultural landscape. Jadi polanya bagaimana? Ini saya ambil juga dari Gleesman. Itu polanya bagaimana? Yang the common patterns itu terdiri dari 3 tadi, yaitu natural ecosystem, areas of moderate or reduced human influence, dan yang biru adalah areas of agricultural production. Ya, yang biru pertanian, yang hijau itu hutan alami, yang merah ini adalah ada campur tangan manusia, ada tumbuhan endemik dicampur atau ada campuran antara endemik dan eksotik. Grup yang B ini yang merah sudah tidak ada lagi, yang hijau tinggal satu alis wayang saja, sedikit, ya. A natural ecosystem can form a corridor strip. Jadi natural ecosystem yang hijau ini kayak sealis wayang itu tadi, untuk tujuan konservasi ini diupayakan untuk dibuat koridor, alley atau sekat yang bisa menghubungkan atau lorong yang bisa menghubungkan ke hutan, sehingga organisme hewan-hewan itu masih bisa melakukan ekstensi dari hewan tadi, tidak hanya di hutan yang hanya terbatas itu, tapi juga menuju ke tempat lainnya, ke hutan terfragmentasi yang lainnya. Kondisi yang C, hutan sama sekali tidak ada, ya. An area of less intense human management can be dispersed within a larger area of agricultural production. Jadi di sini hanya lahan pertanian dan sedikit area yang merah ini adalah area yang sedikit ada keterlibatan manajemen dari manusia. Ini biasanya dalam jumlah yang tersebar di mana-mana dalam jumlah yang agak besar. Bagaimana ini nanti konsekuensinya untuk konservasi biodiversitas, walaupun di sini telah ada upaya biodiversitas terhadap air dan hara. Another example here adalah landscape management yang ada di daerah Kekep, daerah Pujon di Malang, di mana hutan tanaman itu masih ada di bukit-bukit karena ini dikelola oleh perhutani, manajernya adalah perhutani, gunanya adalah untuk mengkonservasi tanah dan air di daerah berbukit ini. Di tengah-tengah itu ada penduduk, yang di sini pada umumnya masyarakat petani, masyarakat desa yang sebagian besar adalah petani. Petani memiliki lahan-lahan di sekelilingnya, ada yang berupa lahan sayuran, ada kebun apel sedikit di sini, monokultur, tentunya apel tidak bisa dicampur-campur dengan yang lain. Terus kemudian ada
di dalam desa ini, sekitar desa ini ada kandang ternak. Mereka memelihara ternak sapi terutama. Ternak sapi ini untuk diambil susunya, bukan untuk pekerja, tapi untuk diambil susunya, dan susunya ini bisa dijual ke koperasi. Kebun apel, apelnya diangkut untuk dijual di pasar. Nah, di dekat perumahan ini tadi masih ada pula hutan bambu, di mana di bawahnya di sini, di sebelah kiri kanan sini masih ada aliran sungai kecil ya. Ini masih ada airnya. Nah, hutan bambu ini selain produk bambunya yang juga dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, yang mereka butuhkan dari bambu ini bisa untuk sayuran, bisa untuk peralatan rumah tangga, dan juga bahkan dipakai untuk dinding ya, kalau bahasa Jawa itu gedek. Nah, ada di bagian bawah lagi ada hutan bambu. Nah, hutan alami di puncak di sini yang masih jauh, ini di Tahura, Taman Hutan Raya ya. Ini di sekitar perumahan tadinya adalah hutan alami atau hutan seperti tanaman pinus itu ya. Di sini karena ada masyarakat tinggal di situ, sekitar perumahan tentu saja dibangun jalan setapak. Adanya parit, drainasi untuk mengalirkan air dari perumahan itu menuju ke sungai yang di bawah ini, di bawah lahan sayuran. Nah, pada saat kotoran air yang mengalir dari atas ke bawah ini melewati sayuran-sayuran ini, tentunya interaksi ini tidak bisa dihindarkan ya. Kemudian ada tiang listrik, ada pagar. Ini semua akan berpengaruh sangat besar terhadap suksesnya konservasi biodiversitas yang ada di hutan alami di atasnya. Ya, jadi fragmentasi di bawahnya ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari konservasi biodiversitas hutan alami di atasnya. Di dalam landscape ini bisa digambarkan secara skematik di sini bahwa yang sumbu Y itu ada, yang bagian atas itu adalah kehutanan yang warna hijau semuanya itu kehutanan, yang ke bawah itu adalah pertanian, yang pada sumbu X-nya adalah gabungannya, campurannya, yang sebelah kiri paling kiri 100% segregasi itu terpisah ya. Jadi ini sumbu X ini tentang mozaiknya ya, mozaik dari penggunaan lahan. Yang sebelah kanan 100% integrasi, jadi pohon-pohonan terintegrasi, beraneka macam pohon juga bisa berintegrasi dengan lahan pertanian. Sedangkan yang sebelah kiri 100% terpisah dari penggunaan lahan lainnya. Di bagian paling atas merupakan kehutanan. Ini terdiri dari beraneka macam, ada hutan alami. Ini tujuannya ada hutan konservasi, ada hutan lindung, dan hutan produksi. Ini adalah hutan alami ini menurut fungsinya bisa dibagi-bagi dan dibedakan menjadi antara lain 3: konservasi, lindung, dan produksi. Ada lagi hutan adat, hutan desa, dan seterusnya. Di bawah hutan alami ini ada skala yang agak besar juga apabila ada perkebunan. Perkebunan ini ada yang bersifat ekstensif dan ada yang bersifat intensif. Dan di sini ya, yang kalau hutan alami ini tadi vegetasinya dibersihkan, ditebang, dibakar, dan dibersihkan, berubah menjadi bentuk penggunaan lain, maka di sini fungsi-fungsi hutan yang lengkap di bagian atas ini akan hilang. Di bagian tengah ini yang merupakan zona transisi antara hutan alami dan pertanian intensif adalah pertanian terpadu atau pertanian multifungsi, di mana pohon, tanaman pangan, rumput, dan sisa-sisa dari hutan itu masih tercampur di dalam lahan agroforestry ini.
Ini yang dinamakan campuran dari berbagai macam jenis pohon-pohonan dan termasuk juga tumbuhan bawahnya, termasuk juga batunya, termasuk juga sumber mata airnya. Semuanya ini dikelola dan dipanen oleh manusia. Sistem ini dinamakan agroforestry. Contoh dari mozaik agroforestry ini kita masih bisa temukan saat ini, masih kita jumpai di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, yang merupakan daerah yang biasa kita kunjungi untuk praktikum kita, di mana hutan alami ya itu terdapat di paling atas di puncak bukit, kemudian yang di tengah ya, atau yang di paling, saya mulai dari paling bawah dulu, dari padi sawah. Diawali dengan padi sawah, ini yang basah, paling basah, terus kemudian naik lagi ke tanaman semusim. Tanaman semusim ini daerah yang agak, ya boleh dikatakan bergantung pada air hujan, pengairannya, itu antara lain jagung dulu ya, jagung, sayuran, dan ada sedikit pohon-pohon yang ada di sekelilingnya itu yang seperti kayu waru dan kayu-kayu yang masih dibutuhkan oleh petani. Sedikit agak naik lagi, sudah mulai hilang, berkurang dari tanaman semusim, terdiri dari berbagai macam pohon-pohonan dalam sistem agroforestry yang berlapis-lapis, kanopinya dinamakan agroforestry multistrata. Naik lagi ke atas, ada campuran antara pinus dan mahoni monokultur. Ini adalah merupakan hutan produksi milik perhutani. Naik lagi ke atas, ini sudah ganti lagi menjadi agroforestry sederhana, di mana pinus dicampur dengan kopi. Tanaman kopi maksudnya, bukan dicampur dengan kopi dalam gelas begitu. Nih, ini adalah merupakan agroforestry, ini adalah perhutanan sosial, di mana lahannya milik perhutani, sedangkan masyarakat boleh mengelola, menanam tanaman di bawahnya, dan mereka berbagi hasil. Di atasnya lagi, karena umurnya sudah lebih tua, mereka lebih banyak menanam berbagai aneka macam jenis pohon. Ya, di sini ada agroforestry multistrata. Mereka menanam tidak ada pinus lagi, tetapi ada durian, ada mangga, ada rambutan. Avokado merupakan ciri khas dari daerah ini, yaitu durian dan avokado. Ditambah lagi legium ada di sekitarnya, itu ada jengkol, ada petai, dan tentu saja tumbuhan-tumbuhan bawah atau rumput gajah, karena daerah tersebut merupakan daerah peternakan sapi. Sapinya ditaruh di mana? Di bagian bawah sini, di mana mereka tinggal pada lereng yang sejajar dengan tanaman semusim. Nah, disinilah mereka, kalau pun toh misalnya ada kopi atau durian yang mulai tua, mereka ada tempat gubuk kecil yang tempat bermalam petani dengan kadang-kadang dengan keluarganya, namun tidak terlalu sering karena jarak antar rumah tempat tinggalnya tidak terlalu jauh. Ya, jadi perhatikan di sini agroforestry multistrata dijumpai di lereng yang bawah, kembali dijumpai lagi pada lereng yang lebih atas. Bagaimana? Samakah komposisinya? Pasti agak sedikit beda tergantung dari zamannya. Pada saat kapan lahan agroforestry tersebut dikembangkan. Kalau tadi skemanya, ini adalah nyatanya. Di mana di sini ini baru saja diambil tahun 2020 bulan November yang lalu untuk praktikum pertanian berkelanjutan, di mana kita perhatikan yang di paling atas ini, yang sebelah kiri itu ada semak belukar, di bawahnya ada hutan produksi pinus mahoni dengan dicampur dengan tanaman selak kopi, buah-buahan, dan rumput gajah. Apa yang diperoleh dari landscape tersebut? Yang keluar sayuran, jelas. Terus apalagi kopi, yes, jelas. Buah-buahan, ada apukat, ada pisang, pepaya,
Terus kalau pisang pepaya itu sudah dianggap bukan sesuatu yang menarik lagi. Yang dianggap sebagai excitement itu buah-buahan yang ada di sana yang saya tahu adalah durian dan apukat. Selebihnya kayak kelapa, nangka, rambutan itu boleh dikatakan untuk family consumption. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu berharga, tidak terlalu menarik secara ekonomi. Kemudian dari timber, ini ada banyak sekali kayu-kayu seperti kalian lihat di sini. Petani mengangkut kayu sengon hanya dengan menggunakan motorcycle. Itu modalnya petani di sana adalah motorcycle. Tidak perlu mikul tapi motorcycle. Nah, ini ada gubuk. Di sini adalah tempat petani menyimpan peralatannya ya untuk beraktivitas di lahan, dan juga kalau dia untuk beristirahat ada minum kopi atau apa bisa membuat di situ. Perhatikan yang gambar sebelah kanan. Apa aktivitasnya petani di situ? Petani di situ tidak hanya tahu-tahu manen, tetapi juga merawat lahannya dan juga merawat sapinya. Karena saya katakan tadi yang diangkut keluar kayu dan sapi itu dari susunya. Yang diangkut keluar dari plot adalah pakan. Jadi ini jagung. Jagung itu bukan bahan makanan manusia, sekarang menjadi bahan pakan dari hewan ternak. Jadi dengan jagungnya sekalian, kopnya, tongkolnya itu diberikan ke sapi. Kemudian ini diangkut, tidak hanya mengangkut biomasanya saja, tapi juga hara dan karbon yang ada di dalamnya. Itu terangkut dari sistem. Selanjutnya, petani mengembalikannya karena mereka mengambil bahan organik ini keluar dengan jalan mengekspor, berarti mengekspor hara yang ada di lahan tersebut agar lahan atau tanah tidak mengalami degradasi, tidak miskin, diganti dengan menambahkan ke dalam tanah yaitu pupuk-pupuk buatan. Biasanya yang diberikan adalah NPK, dan ini diberikan juga ke jagung dan juga tanaman sayurannya. Yang di bawah tengah ini adalah agroforestry kopi naungan yang terdiri dari naungannya buah-buahan dan sengon. Ini sengon pas waktu kami ke sana ini pas dipanen. Ini ya, kopinya sudah selesai dipanen, berurutan. Berikutnya adalah sengon. Dan yang menarik bagi kami adalah bagaimana petani begitu piawai sengon sebagai naungan, kemudian sengon dipanen, tidak merusak pohon kopi di bawahnya. Ini saya kira memerlukan keahlian khusus ini. Ya. Terus kemudian apa yang diangkut dari sini? Selain ini tadi ada kayu dan pakan ternak lagi. Daun-daun dari sengon itu dipakai untuk pakan ternak. Kemudian ada lagi dari sini adalah bambu. Produk yang lain selain udaranya bersih dan sinerik ya, pemandangannya indah, di sini juga mempunyai aliran air yang di bagian atas ya, yang tidak terkontaminasi oleh hewan-hewan tadi. Airnya masih jernih sehingga masih banyak dilihat indikator-indikator sehatnya lingkungan, itu masih ada capung-capung seperti ini. Ya, jadi ada yang tangible, servicesnya itu ada goods. Goods ini tangible, bisa diuangkan, bisa dihitung, sedangkan yang satunya adalah layanan lingkungan, manfaat bagi lingkungan dan kehidupan lainnya. Itu dinamakan environmental services atau jasa lingkungan. Bagaimana dengan persepsi petani tentang agroforestry? Kebun campuran ini memberikan hasil terus-menerus tanpa menurunkan kesuburan tanah dan menurunkan penggunaan pupuk kimia. Ya, jadi ini lebih murah relatif terhadap sistem pertanian yang intensif. Dan tentu saja yang dikatakan petani di sini yang
Ketersediaan tenaga kerja semakin terbatas karena anak-anaknya dari petani ini pada umumnya masih harus pergi ke sekolah, ya, merupakan keharusan untuk sekolah, sehingga ketersediaan tenaga kerja untuk mengerjakan di lahan pertanian itu sangat terbatas. Tadi adalah landscape di Jawa, ini adalah landscape di Lampung Barat. Ini di Krui tahun berapa ya? Ini saya bersama teman-teman dari Ikraf mengunjungi ini tahun 1995-an. Kalian semua belum lahir. Yang di atas ini masih hutan alami. Kalau tadi di Ngantang sudah tidak ada, semuanya tinggal belukar. Kemudian di bawahnya ada lahan pertanian campuran atau agroforest. Ini yang di bawahnya ini, perhatikan komponennya ini berbeda dengan yang di hutan asli, tapi kalau dari luar kita lihat dari satelit ini hampir sama dengan hutan, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ini agroforestry, tapi ini adalah hutan, padahal bukan. Di bawahnya sudah dibuka, dikonversi beberapa puluh tahun yang lalu menjadi penggunaan lahan padi untuk memenuhi kebutuhan petani. Kemudian di bawahnya di dekat sungai, di sini ada sungai ya, kecil gitu, ada agroforestry sederhana, ini yang mudah, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya nangka, karena petani sangat bergantung kepada nangka muda untuk sayurnya. Terus kemudian kelapa itu untuk masyarakat Sumatera tidak bisa lepas dari santan, yang berarti harus ada kelapa di lahannya atau nyiur di lahannya. Nah, kalau tadi ada bagian yang tidak terganggu, hutan alami yang tidak terganggu, ini adalah seperti apa di dalamnya? Ini adalah hutan alami yang masih utuh di daerah Sumatera dan juga ada di Kalimantan. Kalau di Kalimantan yang saya tahu banyak Sorea balangeran, ya, lihat pohonnya ini sudah tua, pohon yang berbanir seperti ini, kokoh, kuat dengan cabang-cabang yang kuat karena di situ hidup, ya, dan tinggal di situ hewan karismatik orangutan yang merupakan ikon dari Indonesia, daerah tropis yang ada hanya di Indonesia, terus ada lagi di Malaysia, ya. Jadi kalau di Afrika beda lagi, Latin Amerika beda lagi, ada simpanse, ada gorila. Nah, yang gorila saya juga sudah pernah datang ke sana, itu di daerah Rwanda dan Uganda. Ini beda lagi atmosfernya, environmentnya juga beda. Mereka banyak sekali bermain di lahan. Jadi tidak hanya yang di atas tapi juga di bawah, di lantai hutan. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu analisis lanskap. Ekologi lanskap ini sangat dinamis, di mana dipengaruhi oleh pergerakan organisme, dipengaruhi oleh aliran air dan pergerakan air dan hara yang terangkut oleh aliran permukaan, antar habitat yang ada di landscape yang patchy, yang terfragmentasi. Ini tadi melibatkan dan mempengaruhi beberapa proses di dalamnya. Prosesnya ini yaitu proses ekologi. Kemudian yang kedua dari pergerakan ini tadi ada interaksi antara organisme yang ada di dalam lingkungan tersebut dengan beberapa proses-proses yang ada di dalamnya yang secara fisik ada di habitat yang berbeda. Misalnya penyebaran biji oleh burung-burung atau oleh hewan yang mobile, yang bergerak. Atau kalau ingin yang menetap itu misalnya adanya proses dekomposisi yang dilakukan oleh organisme tanah baik yang makro maupun mikro. Ya, jadi ini kira-kira yang perlu kita pahami yang mempengaruhi terhadap ekologi lanskap, dan itu terjadinya di mana? Kalau ada interaksi dan ada potensi saling bertentangan atau saling mendukung, itu di mana? Sehingga ini
selalu berbeda-beda antar waktu tergantung dari kegiatan manusia di atasnya dan kejadian-kejadian alam lainnya. Ini tadi membutuhkan alat bantu untuk bisa menganalisisnya. Alat bantu ini adalah berupa foto udara, bisa juga menggunakan citra satelit ya dengan analisis GIS. Dan ini tidak hanya yang foto udara saat ini, tapi foto udara dari 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, dari paling tidak per 10 tahun itu ada satelit imagery-nya. Ya, dari citra satelitnya dari berbagai waktu untuk menganalisis dinamika lanskap. Sebagai contoh, ini dari daerah Ngantang ya. Sebagai contoh saja ini, pada tahun 1990 ini ada Kyoto Protocol mulai disetujui bahwa perubahan lahan itu harus diinventarisir. Nah, ini untuk daerah Kalikonto, warna yang hijau tua dan yang di tengah ini daerah Pujon, yang di bawah ini adalah Kecamatan Ngantang. Yang Pujon lebih kuning, yang biru di sebelah kiri ini adalah Dam Selorejo. Ya, seperti kalian perhatikan, kualitas dari satelit ini tidak terlalu bagus karena banyak awan. Nah, awan segini kalau kita menghitung luasannya, ini apa di bawahnya kita tidak bisa mengestimasi menggunakan kualitas dari foto udara atau satellite image yang seperti ini. Ini yang di atas warna hijau tua itu adalah hutan terganggu. Terus kemudian yang hijau muda ini adalah agroforestry. Agroforestry yang ada di daerah Ngantang ini pada umumnya adalah buah-buahan, dan ini daerah durian, dan tentu saja ada beberapa tanaman lainnya, kopi. Dan yang warna hijau terang ini bukan perkebunan, maaf, ini seharusnya hutan produksi, yaitu pinus. Ada pula kalau yang di Pujon itu agatis, itu pohon damar dan pohon pinus. Ada pula mahoni. Yang kuning ini adalah lahan tanaman semusim, sayuran milik petani. Yang di bawah ini ya, ini yang di bawah Ngantang ini juga masih ada tersisa hutan terganggu di sana. Pada tahun 2005 kami melakukan analisis lanskap lagi dengan menggunakan citra satelit tahun 2005 ini. Tolong diperhatikan warna hijau di sebelah atas dan di bawah mulai ada bercak-bercak warna hijau terang. Ya, ini adalah hutan produksi. Nampaknya hutan alami telah mengalami gangguan dan berubah menjadi hutan produksi, dan hutan produksi atau agroforestry juga itu telah banyak berubah beralih menjadi terang. Warna kuning ini adalah lahan-lahan pertanian intensif, yaitu sayuran. Ya, sedangkan luas tubuh air masih tetap sama, tapi warna kuning lebih mendominasi lanskap setelah 15 tahun setelah pembuatan foto ini, citra ini. Nah, dari sini kita bisa menganalisis apa yang terjadi, di mana terjadi, ada masalah apa, siapa menyebabkan apa, dan siapa yang dirugikan, bagaimana solusinya, adakah solusi yang sudah diambil, yang telah didukung oleh kebijakan, bagaimana hasilnya. Dan ini analisis lanskap ini bisa bercerita banyak ke segala arah. Yang kedua, kita harus tahu tentang aspek-aspek penting di dalam pengelolaan agroekosistem, karena kita akan mencoba mengoptimalkan fungsi dan manfaat ekosistem alami, yaitu dengan memperhatikan patch dan mozaik. Yang kedua, batas atau border dan tepi atau edge dari hutan tersebut, ya, yang terlalu tajam antara hutan alami dengan tanaman-tanaman pertanian intensif. Dan hal penting lagi ini adalah yang harus diperhatikan, gallery forest ini yang berfungsi bisa menjadi koridor.
menjadi tempat berpindahnya organisme atau hewan-hewan yang berasal dari hutan di sini untuk beralih ke tempat lainnya apabila di sini ada gangguan. Jadi mereka bisa lari keluar. Forest fragments ini adalah bentuk gangguan yang ada di dalam hutan. Untuk konservasi ini penting untuk kita ketahui. Ini adalah hutan terpecah-pecah atau terfragmentasi. Ini ada forest patch, ini adalah pecahan dari hutan. Di sini juga ya, ini ada tapi bentuknya memanjang. Terus ini juga lebih besar. Vegetasi hutan alami masih ada, tetap sama dengan yang ada di hutan, namun jumlahnya mungkin berkurang dan ukurannya menjadi lebih kecil. Kegiatan apa yang dilakukan di sini adalah tebang dan bakar untuk membuka lahan pertanian yang baru. Nah, upaya konservasi berikutnya adalah di sini masih ada hutan tersisa, di sebelah kanan juga ada. Bagaimana caranya di tengah ini, hutan yang forest patch ini bisa kita konservasi dengan memperkaya spesies-spesies yang ada di sini agar nyambung lagi antara hutan alami sebelah kiri dengan hutan alami di sebelah kanan, sehingga hewan bisa bergerak dengan aman dan nyaman apabila ingin mencari makanan di tempat lain atau apabila ada gangguan alam, misalnya adanya kebakaran atau kekeringan atau banyak pohon tumbang dan seterusnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan patch dan mozaik? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa patch ini nanti akan diulang lagi, banyak digunakan dalam pertanian berlanjut. Jadi kalian ini sudah mengawali memahami tentang patch and connectivity. Patch itu adalah daerah yang relatif homogen yang tadi saya katakan, contohnya ada ya, yang berbeda kondisinya dengan lingkungan di sekitarnya. Dia sangat berbeda dengan lingkungan yang baru. Jenis tanamannya masih sama dengan yang di hutan, cuman yang di sekelilingnya itu sudah jenis tanaman baru yang berbeda dengan kondisi aslinya. The connectivity adalah level suatu lanskap dalam mendukung atau menghambat perpindahan organisme dari satu patch ke patch lainnya. Ini yang dinamakan juga membentuk koridor. Misalnya agroforestry yang menghubungkan antara hutan alami dengan lahan pertanian. Apa yang dimaksud dengan batas dan tepi? Batas dan tepi ini penting sekali kita ketahui untuk tujuan konservasi. Lanskap yang patchy, yang terpecah-pecah, zona di bagian tepi yang membatasi dua ekosistem disebut sebagai batas, ya, border, yang lingkungannya tentu saja sedikit berbeda jenis. Misalnya cahaya yang masuk berbeda dengan patch di bagian dalam dan bagian tepi lainnya. Ya, yang daerah timur berbeda dengan daerah barat dikarenakan penyinaran yang berbeda. Yang daerah timur mendapatkan sinar matahari pagi, sedangkan yang barat lebih pada sinar matahari di sore hari, sehingga jenis tanaman yang tumbuh juga berbeda. Edges effects, ya, ini mengapa kok kita selalu pikirkan tentang efek dari tepian hutan. Bagian tepi hutan ini adalah mempengaruhi mikroklimatnya. Ini berhubungan dengan intensitas cahaya, angin, kelembapan, dan suhunya. Dan tingkat tutupannya ini terutama penting untuk organisme yang moving. Ini sebagai pelindung karena mereka kalau akan berpindah akan terekspos dengan mudah dilihat oleh predatornya. Ya, jadi ini sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi dari hewan yang berpindah tempatnya.
Ketersediaan nutrisi tentu saja ini berpengaruh karena pengaruh dari lahan di sekitarnya. Apabila ada erosi atau limpasan permukaan dari lahan pertanian masuk ke dalam hutan sehingga hutan terkena dampaknya. Dan tentu saja karena dekat dengan pertanian pasti ada gangguan dari manusia. Tingkat gangguannya itu beragam tergantung dari mindset dari orang-orang di sekitarnya. Ada masyarakat yang sangat care terhadap hutan di sekitarnya, ada yang kurang bahwa hutan itu adalah milik masyarakat, milik semuanya. Jadi ya kita boleh dengan bebas mengambil apa saja, toh ini bukan lahan yang tidak ada pemiliknya. Jadi itu background dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya, ini sangat mempengaruhi terhadap bentuk dan keutuhan hutan alami. Nah, ini tadi tentu saja akan mempengaruhi terhadap sebaran biji. Sebaran biji ini tadi dipengaruhi oleh angin, kemudian bisa juga dari hewan, sehingga terjadi perubahan komposisi secara bertahap, maka spesies flora dan faunanya juga berubah. Apabila jenis tanaman atau tumbuhan yang ada itu berubah, dengan sendirinya flora atau herbivore itu yang trofi makanan itu akan berubah jenisnya. Ya, jumlahnya juga akan berubah tergantung dari resourcesnya, tergantung dari sumber daya yang ada. Semakin padat populasi di dalam forest patch, di dalam pecahan hutan tadi, maka semakin kecil pengaruh dari edge ini tadi, pengaruh dari tepian hutan. Ini adalah sharp edge, gerakan hewan akan terhambat, sebaran biji juga terhambat, dan reproduksi menjadi terhambat pula. Apa fungsi dari agroekosistem itu? Fungsi lahan pertanian dalam konservasi biodiversitas itu ada 3, bisa menjadi complementary atau supplementary habitat bagi organisme, tempat bernaung, dan tempat mencari makan. Lahan pertanian dengan diversitas tanaman yang tinggi, strukturnya lebih kompleks seperti agroforestry, tentu saja itu akan membantu dari fungsi hutan yang telah berkurang. Ini berpeluang besar untuk konservasi biodiversitas dari ekosistem alami. Asalkan kalau flora mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, masyarakat petani masih ingin mempertahankan di lahannya. Untuk tujuan konservasi biodiversitas, baik itu hewan maupun tanaman, kita harus mengetahui, menguasai karakteristik utama landscape yang bisa mempengaruhi pola dan diversitas tadi. Maka saya persilahkan Anda membaca di buku Harvey 2007, Farming with Nature, halaman 148. Di situ ada tabel yang menggambarkan ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam konservasi, yaitu berhubungan dengan komposisi dari landscape, strukturnya, manajemennya, dan konteks regionalnya. Yang pertama misalnya adalah land use saat ini. Strukturnya bagaimana? Patchy, dari segi ukurannya bagaimana? Lebar, besar, atau luas maksud saya, dan bagaimana bentuknya. Ini yang harus kita lihat, strukturnya ya. Kemudian bagaimana manajemennya? Manajemen tanaman, tentunya tanamannya ini bagaimana manajenya, pengolahan tanahnya bagaimana, cara pemanenannya, serta rotasi tanamnya bagaimana. Jadi dalam landscape pertanian itu kita pahami dulu strukturnya, baru kemudian manajemennya, dan konteksnya ini, konteks regional tentunya, ini berhubungan dengan native ecosystem dan biophysical karakteristik. Komponen komposisi yang kedua itu adalah dari floristiknya dan komposisi strukturalnya. Floristik itu ya kanopinya, kemudian jenis tanaman yang ditanam, bagaimana ukurannya, umurnya, ya. Strukturnya bagaimana? Strukturnya itu pengaturan secara spasial lahan pertanian dan non pertanian. Misalnya sebagai contoh tadi di lereng atas ada hutan,
di lereng tengah itu merupakan hutan produksi, atau di bawahnya lagi ada agroforestry, dan yang paling bawah ada lahan pertanian tanaman semusim yang bersifat lebih intensif. Kemudian manajemennya bagaimana? Manajemennya apakah itu ada penggembalaan, ladang penggembalaan atau tidak, dan pengelolaan ternaknya bagaimana? Karena ini akan mempengaruhi terhadap keanekaragaman dari hewan ataupun tanaman yang ada di hutan alami dan kaitannya dengan lanskap pertanian. Ini konteks regionalnya adalah lokasi. Lokasinya di mana? Relatif terhadap kawasan konservasi, jauh atau dekat. Kalau terlalu dekat ada ternak, ini merupakan dianggap sebagai ancaman karena ternak ini membutuhkan pakan. Atau kalau misalnya ternaknya dilepas, ternak ini tadi bisa masuk ke hutan dan ini dianggap sebagai suatu ancaman karena akan memakan tanaman-tanaman yang ada di hutan, dianggap merusak. Atau kotoran hewan yang di dropping hewan itu ada di dalam hutan akan mengubah struktur dan komposisi serta fungsi dan proses-proses dalam tanah di hutan, itu akan berubah. Komposisi yang ketiga itu yang kita lihat adalah land use dalam membentuk matriks pertanian. Ya, tadi matriks pertanian itu adalah pengulangan dari penggunaan lahan dalam satu landscape yang tidak selalu, misalnya agroforestry tidak selalu ada di atas, nyatanya di bawah juga ada. Strukturnya bagaimana? Strukturnya adalah letak patch-nya, apakah ada pecahan-pecahan hutan di dalam suatu landscape, dan bagaimana habitatnya, native, ya, yang native itu seberapa besar, ukurannya terdiri dari apa saja, dan jarak pengaturannya dengan patch yang lainnya itu bagaimana. Manajemennya, pengendalian tanaman atau hewan pengganggu ini apakah ada atau tidak. Ini terutama di dalam lahan pertanian, apabila ada tanaman pengganggu yang berpotensi untuk masuk mengganggu di dalam penggunaan patch hutan tadi, maka ini yang harus dikendalikan. Ya, sifatnya bagaimana? Konteks regionalnya bersifat temporal, sementara, dan perubahan tutupan lahan dalam waktu singkat. Komposisinya bagaimana? Komposisinya ini adalah yang kita perhatikan lagi, proporsi landscape dengan native vegetation. Vegetationnya ini yang native berapa persen dari keseluruhan landscape. Strukturnya, tingkat konektivitas habitat yang native dengan pertanian itu bagaimana? Heterogenitas landscape dan atau tepi atau border dan seterusnya, ini sangat penting, perlu untuk diketahui. Nah, manajemen yang dibutuhkan di sini adalah degradasi dari patch native vegetation yang tersisa itu seperti apa, seberapa terdegradasinya. Kemudian yang kedua, adakah temporal dynamics of land use change-nya di bagian manajemennya, ini yang harus diperhatikan. Dan konteks regionalnya adalah sejarah pertanian yang di landscape. Nah, inilah yang kenapa di dalam studi konservasi biodiversitas ini kita tidak bisa lepas begitu saja dengan informasi sosial dari penduduk lokal asli dan terutama dari para seniornya yang tahu tentang sejarah penggunaan lahan sebelumnya. Ya, saya kira ini penting sekali kalau kita akan melakukan perbaikan atau konservasi di lahan-lahan pertanian akibat adanya forest fragmentation. Bagaimana kita memanage landscape kita? Pada intinya, untuk tujuan konservasi biodiversitas, kita harus merawat habitat yang bukan crop yang kita tanam. Jadi, merawat habitat non-crop di forest patch itu. Yang patchy ada tanaman liar yang bukan tanaman yang kita tanam. Jadi tidak harus tanaman yang berada di lahan kita yang tidak kita tanam itu adalah gulma. Jadi sebenarnya melalui peningkatan diversitas, kerapatan, dan ukuran habitat, non-crop patch ini sangat membantu keberhasilan dari konservasi biodiversitas.
Yang kedua adalah merawat dan mengembangkan tumbuhan native yang asli dari daerah tersebut. Merawat dan mengembangkan. Ini biasanya dengan jalan melindungi dari, misalnya kalau masih muda itu ditutup dulu dengan tanaman-tanaman lain yang bisa memberikan naungan. Terus kemudian bisa juga untuk mempercepat pertumbuhannya itu dengan mengurangi gulma atau tumbuhan pengganggu di sekelilingnya. Yang ketiga, meningkatkan kerapatan dan variasi tutupan lahan. Dan yang keempat, mengupayakan lanskap selalu tertutup tanaman. Jadi jangan biarkan terbuka. Ya, yang kelima, meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia. Ya, ini apabila Anda ingin melakukan konservasi biodiversitas alami itu akan kembali ke lahan pertanian. Aspek yang kelima adalah tentang buffer dan koridor. Untuk konservasi biodiversitas, aspek ini penting sekali. Apa sebenarnya tentang buffer dan koridor ini? Perhatikan gambar skematis di atas ini adalah dua forest patch ya, yang sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, bagian luar dari hutan itu tadi sekitar berapa kilometer atau ratus meter ini menjadi buffer zones. Nah, yang di tengah yang warna hijau tua itu merupakan area landscape yang sensitif terhadap perubahan atau lingkungan ya, yang ada gangguan dari luar sedikit saja sudah mengalami entah itu ada yang mati atau tidak berkembang lagi. Nah, kenapa buffer zone ini harus dibangun? Penyangga atau buffer dan koridor ini perlu dibangun untuk tujuan konservasi. Ini dihubungkan satu sama lain sebagai strategi konservasi yang paling elegan. Jadi koridor ini ya sama saja di kampus itu menghubungkan antara dua gedung ya, yang satu dengan yang lain. Di situ ada buffernya, ada ruang penyangganya. Zona penyangga ini adalah area khusus yang digunakan untuk melindungi petak lanskap yang sensitif yang berada di tengah. Misalnya lahan basah dan swaka marga satwa. Jadi kalau misalnya di situ ada swaka marga satwa khusus yang tempat breedingnya itu ada di situ, itu perlu mendapatkan perlindungan. Dari tekanan eksternal yang merugikan tentunya dia sangat sensitif sekali. Oleh karena itu perlu ada buffer zone ini untuk menghalau gangguan dari hewan-hewan lain yang atau predator yang bisa mengganggu atau memangsa organisme yang sensitif tadi. Nah, koridor ini yang dibangun di tengah ini digunakan untuk menghubungkan patch lanskap yang kita sangga tadi, yang kita buffer tadi. Ya, ini adalah penting sekali pengetahuan ini untuk tujuan konservasi di lahan-lahan di landscape pertanian. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini kalian nanti bisa lihat ada buffer zone. Ini adalah menjelaskan tentang buffer zone, dan bagian yang tengah itu digambarkan sebagai sensitive landscape patch. Nah, yang menjadi bahan pengganggu adalah external pressure. Jadi gangguan dari luar. Terus key consideration-nya adalah konsiderasi utamanya yang harus kita perhatikan utamanya adalah base buffer width on specific ecological function. Di sini menggunakan, kita perhatikan adalah buffernya. Dasarnya buffer, lebar dari zona buffer ini seberapa besar, terutama pada fungsi-fungsi ekologi yang spesifik. Misalnya kalau dia berfungsi untuk membuffer microclimate, itu akan berbeda dengan buffer untuk gangguan terhadap predator. Ya, itu akan berbeda. Selama ini tutupannya rapat, kalau untuk microclimate itu sudah bisa menghandle, bisa melindungi organisme yang ada di zona yang sensitif tadi. Namun, kalau untuk tujuan melindungi dari predator, tidak cukup hal itu hanya dari cover di bagian atas saja, tapi juga harus di bagian bawah ada semak-semak atau belukar yang menutup rapat
di bagian tengah, sehingga perkembangan dari organisme atau hewan yang berada di tengah ini tidak terlihat oleh predator, atau termasuk juga manusia itu predator. Nah, yang terakhir di sini adalah memanage activities within buffer to benefit goals in the landscape patch. Jadi aktivitas di dalam buffer zone ini harus diawasi, tidak boleh terlalu banyak sehingga membuat bagian yang dilindungi nanti ya sama saja tidak ada buffernya. Jadi buffer ini benar-benar untuk melindungi bagian yang dalam organisme atau hewan yang tinggal di dalam, yang tidak terganggu dari predator dari luar. Nah, yang tidak kalah pentingnya setelah memanage tadi, jangan lupa modify buffer width according to the landscape context and external pressure. Jadi memanage buffer zone ini sangat penting. Jadi tidak hanya di bagian tengah, tidak hanya protect begitu saja, tetapi memanage supaya sesuai dengan landscape konteksnya dan gangguan-gangguan eksternal dari luar. Jadi sebenarnya kalian harus mengenali yang pertama apa yang sensitif dan adakah buffer zone-nya. Terus kemudian setelah ada buffer zone, kita mulai mempertimbangkan buffer zone ini tentang tebal tipisnya atau luasnya ya ini, dan apa sebenarnya fungsi dari ecological zone, dari zona penyangga ini. Zona penyangga ini bila cukup rapat, fungsinya untuk apa? Apakah untuk perbaikan tanah, ataukah untuk fungsi terhadap gangguan predator, atau gangguan manusia, atau gangguan perubahan iklim. Nah, kalau sudah baru dimodify buffer width ini, buffer lebarnya buffer tadi, dengan memperhatikan konteksnya di dalam landscape, perannya, fungsinya apa, dan manfaatnya bagi manusia, dan peluang terjadinya pressure dari luar. Yang terakhir itu adalah yang mendapatkan panah besar di sebelah kanan ini, itu adalah memanage activities. Ini rupanya yang terpenting, manage activities within buffer zone. Itu ya yang ada di buffer zone to benefit goals in the landscape patch, yang menguntungkan bagian-bagian forest patch yang sensitif tersebut. Ini saya kira jantungnya dari pemahaman kita untuk konservasi biodiversitas di landscape pertanian. Contoh yang ada di sini adalah landscape pertanian di Thailand, di mana ada permanent forest. Permanent forest, pastilah forest itu permanen. Yang kemudian di sebelah kanan ada secondary forest, disebutnya oleh Rangsana forest fallow. Kemudian di bawahnya itu telah terbuka karena adanya longsoran atau mungkin telah dikonversi menjadi lahan pertanian. Walaupun dalam skala kecil ini telah meng-create terjadinya runoff. Runoff ini tadi mengangkut bahan organik dan sedimen. Semuanya ini akan tersaring dari vegetasi bawahnya, vegetative filter strip. Nah, bagaimana nasibnya dari paddy field di sini? Paddy field di sini, sawah di sini adalah berfungsi juga tidak hanya sebagai penggunaan lahan untuk menghasilkan padi, beras, tetapi juga menjadi filter dari sedimen. Tanah-tanah yang terangkut dari atas ini akan terperangkap dimasuk ke dalam padi di sini, dan aliran air di bawahnya tidak akan keruh dikarenakan adanya dua strip, satu strip di atas dan strip di bawahnya lagi. Inilah kira-kira di dalam analisis landscape, kita tidak bisa melihat begitu saja. Kalau begini masih mudah, tapi kita harus mengunjungi lapangan dalam skala besar, dan tadi yang saya katakan adalah citra satelit amat sangat dibutuhkan. Tiba saatnya kita sekarang memasuki pada bagian akhir dari mata kuliah Ekoper ini. Ekoper ini bagaimana? Apakah berkaitan juga dengan mata kuliah lainnya? Kalau kita perhatikan di bagian tengah dari skema diagram ini, di mana pusatnya adalah di dua faktor, yaitu tanah dan tanaman.
dua aspek maksud saya. Dan aktornya ada dua, yaitu petani dan planters. Dan petani dan planters ini tadi bekerja bersama-sama mengelola lahannya. Lahan, saya bilang plot di sini, lahannya dengan goal untuk menekan biaya saprodi, produksi yang optimal, dan lingkungan yang tetap terjamin. Ini akan dipelajari dalam mata kuliah MAES, Manajemen Agroekosistem, Agroforestry. Dan selanjutnya bagian yang di atas itu untuk masuk ke dalam skala landscape itu harus dibekali dengan MTB, Manajemen Tanah Berlanjut, dan TKSDL, yaitu Teknik Konservasi Sumber Daya Lahan. Selanjutnya kita memasuki bekal dari level plot tadi dibawa ke tingkat landscape untuk memanage tingkat landscape, di mana manajer landscape ini berbeda dengan yang manajer plot. Kalau plot itu hanya petani itu sendiri. Nah, kemudian dari manajer landscape ini menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk mengelola lahan besar yang ada di dalam suatu landscape. Goalnya adalah untuk mengurangi kemiskinan, dampak lingkungan di hilir, dan peluang untuk pengembangannya. Ini semua tujuannya adalah untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan, sehingga ada mata kuliah di bagian akhir nanti di semester 5, pertanian berlanjut, pengelolaan das, dan kembali agroforestry tidak hanya di plot level tapi juga di landscape level agroforestry. Kesemuanya ini perlu dukungan dari pengetahuan dasar di awal, yaitu dari ekologi pertanian yang didukung oleh mata kuliah lainnya, yaitu dasar ilmu tanah, hama, dan sebagainya. Agroekologi ini bisa mendukung dari kedua mata kuliah. Dia menjadi dasar dari mata kuliah manajemen agroekosistem, ya, MAES, itu yang dicirikan ini adanya time scale-nya berbeda ya dengan yang di sustainable agriculture. One crop cycle, spatial scale-nya hanya di tingkat lahan atau field, objeknya hanya satu, yaitu input dan yield. Di tengahnya adalah tentang pest, crop, and soil. 3 aspek itu tadi. Nah, bagaimana dengan sustainable agriculture yang akan kalian peroleh di semester 5? Di semester 5 ini kalian nanti akan banyak berdiskusi tetap sama MAES ada pest, crop, and soil, tapi mulai memperhatikan apa konsekuensinya apabila kita tidak mengelola dengan benar. Ada losses, kemudian ada input yang berbeda, ini tadi dipengaruhi karena oleh social system, karena yield yang diperoleh, produksi yang diperoleh akan mempengaruhi terhadap sistem sosial. Sistem sosial ini menyangkut keuangan dan kebijakan serta pasar, sehingga input yang diberikan ke lahan pertanian itu akan berubah, berdinamika dengan kondisi setempat. Nah, losses ini tadi berhubungan dengan water quantity and quality, dan ini akan mempengaruhi economic system, dan economic system ini tadi tidak hanya dipengaruhi oleh water tapi juga dipengaruhi oleh biodiversity and carbon sequestration, yang tentunya ini sangat dipengaruhi oleh praktek-praktek pertanian atau sistem pertanian yang ada dalam suatu landscape. Jadi untuk sustainable agriculture, time scale-nya itu many crop cycle, tidak hanya satu kali, spatial scale-nya tidak hanya field tetapi juga region. Kemudian objeknya itu tidak single tapi objeknya adalah multiple. Sebagai penutup dari mata kuliah ekologi pertanian ini, saya dari jurusan tanah
ingin menutup dengan suatu statement bahwa mengelola diversitas pada lanskap pertanian ini harus ditujukan untuk menguntungkan semua organisme, tidak hanya untuk manusia saja, tetapi juga hewan ataupun tumbuhan yang tumbuh baik itu di hutan maupun di lahan-lahan pertanian. Sesuatu spesies yang endemik, yang mempunyai fungsi tertentu, ini harus kita pertahankan. Untuk itu, kerjasama antara konservasionis atau biologis dengan ahli pertanian sangat dibutuhkan, sehingga topik penelitian yang baru ini harus segera diwujudkan bersama-sama. Semoga saja di masa yang akan datang akan berhasil dengan sukses. Sebagai penutup dari penghujung tahun ini, saya mengucapkan terima kasih. A Happy New Year. See you next year, the next semester. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.